itu seperti apa Pak? Ya, mereka mengatakan saya anjing lah, saya babi lah, saya anak anjing lah. Ini sebuah penistaan sesungguhnya. Ini sebuah kekeliruan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita sebut sebagai dosen, dosen punya kode etik, dosen punya akhlak mulia. Apa tuh Pak, ininya Pak, ceritanya Pak? Ya, perlu saya sampaikan, ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan sesungguhnya. Maksud saya begini, pada awal-awal pelantikan saya sebagai rektor, mereka meminta saya agar menempatkan pada posisi-posisi tertentu, dan ini strategis. Misalnya, minta jadi WR2, sementara persyaratannya tidak cukup, jauh dari kecukupan syarat secara undang-undang dan statuta kita. Tentu ini tidak mungkin kita penuhi. Demikian juga dengan jabatan strategis lainnya seperti SPI, Ketua LP2M, PT IPD dan lain sebagainya. Yang mereka ini tidak memiliki kemampuan baik prestasi maupun yang lainnya. Ini bisa dibuktikan, misalnya Roni Riansa yang menghadang saya, yang meludahi saya, mereka ini sejak diangkat jadi PNS sampai hari ini berpangkat asisten ahli, artinya 3B. Paling tidak sudah hampir sejak 2015, berarti sudah mencapai 8 tahun jadi PNS, tidak memiliki prestasi apapun, dibuktikan dengan kepangkatan beliau yang masih asisten ahli atau 3B sejak diangkat. Ini tentu tidak mungkin kita berikan kesempatan kepada beliau. Kemudian juga beliau juga belum sertifikasi dosen sampai hari ini. Ini juga menandakan bahwa Tridharma perguruan tinggi tidak dapat dilaksanakan. Jadi permintaan-permintaan untuk dilantik sebagai pejabat-pejabat di jabatan-jabatan strategis tentu kita tidak bisa penuhi. Dan mereka punya target. Ketika saya lantik, nah disitulah beliau, mereka-mereka ini mencoba untuk menggulingkan saya karena saya sudah melanggar aturan. Nah tentu saya harus mengkaji apakah ini bisa ditolerir atau tidak. Kemudian persoalan-persoalan lain yang mereka coba bentuk opini, itu semuanya opini saja. Saya pastikan itu opini saja. Misalnya mereka sebut istri Roni yang tidak dibayarkan hak-haknya. Bisa kita pastikan di keuangan bahwa uang mereka sampai ke tangan. Tapi kenapa kemudian diopinikan saya menzolimi mereka, saya tidak membayarkan hak mereka? Ini merupakan fitnah kubro yang mereka lakukan. Jadi kadang-kadang kita berpikir apa sih mau mereka? Kita sudah tawarkan kepada posisi lain waktu itu, tapi malah mereka menghardik saya, kemudian menyampaikan kami tidak mau apa-apa. Nah ini tentu wilayah-wilayah yang tidak patut kita ini. Dan seterusnya, mereka juga sudah laporkan saya di kepolisian, bahkan ke Kementerian Agama, melalui Irjen kita sudah diperiksa. Ternyata tidak ada apa-apanya dengan tuduhan-tuduhan itu. Nah ini menandakan bahwa kita on track. Kita on track artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ini adalah tanggung jawab saya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab saya kepada negara, bangsa dan tanah air. Itu. Soal keributan kemarin ada pemukulan atau gimana Pak? Saya diserang, mereka sudah mengayunkan tangan untuk memukul saya, tapi kemudian terhenti karena ada security, dan karena itu beliau langsung semburkan air ludah. Habislah muka saya kena air ludah itu. Saya sebagai rektor, saya pikir ini adalah simbol UIN Suskar Riau, simbol negara yang diberikan hinaan begitu pedih, dan tentu ketersinggungan dari semua pihak menjadi-jadi oleh sebab ini. Tetapi kemudian mereka coba membuat
video-video yang dipotong yang dapat merugikan UIN Suskaryau pastinya. Dan saya juga ingin menyatakan saya punya keluarga, saya punya orang-orang yang masih sayang kepada saya, sehingga hal ini tentu sangat menyakiti saya sendiri dan menyakiti UIN Suskaryau secara umum. Pak, soal keributan kemarin ada beberapa ucapan yang melontarkan seperti kata anjing mungkin itu, seperti apa tanggapan? Ya, mereka mengatakan saya anjing lah, saya babi lah, saya anak anjing lah. Ini sebuah penistaan sesungguhnya. Ini sebuah kekeliruan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita sebut sebagai dosen, dosen punya kode etik, dosen punya akhlak mulia. Karena kita menggadang-gadang bagaimana UIN Suskaryau ini mengelak dari radikalisme untuk tetap mempertahankan moderasi beragama dan lain sebagainya. Tetapi ketika moral sudah tercederai menjadi degradasi, tentu pastilah merugikan kita semua. Dengan ucapan seperti itu, Bapak balas seperti itu ya di video itu? Saya tidak melakukan pembalasan apapun, apalagi mengucapkan kata-kata itu. Karena saya tahu bahwa itu bukan ucapan seorang dosen. Itu ucapan premanisme yang dilakukan di kampus Islami Madani. Dengan adanya keributan ini seperti apa Pak? Saya dan puluhan orang pimpinan mendatangi Polda Riau untuk dilakukan proses. Kita sudah laporkan dan kita berharap Polda segera mengeksekusi dan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Kita tentu ingin cepat agar badai ini cepat berlalu. Karena kita tahu apa yang mereka sebarkan di TikTok, di mana-mana media, sesungguhnya adalah hal-hal yang mereka sengaja ciptakan untuk merusak UIN Suskaryau. Mereka tidak punya empati, apalagi simpati bagi UIN Suskaryau. Ini semua alumni, semua mahasiswa merasakan UIN Suskaryau sudah tercederai. Ini tentu bagi kita sangat memprihatinkan, dan saya minta kepada pemerintah, dalam hal ini APH, agar bertindak cepat agar ini tidak menjadi hal yang berefek buruk bagi kebangsaan dan keindonesiaan yang teramat kita cintai ini. Ada berapa dosen kemarin Pak? Ya. Ada 7 orang. Mereka terdiri dari Roni Riansa, Irwandra, Mas Bukin, Iskandar Arnel, Zulkifli, Rado Yendra, sudah 7 ya? Dia 7 orang. Itu dilaporkan semua ke polisi? Ya, kita laporkan. Atas dugaan apa Pak? Atas dugaan pencemaran nama baik dan dugaan pencemaran nama baik dan yang dilakukan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas negara karena berada di kantor, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang sesungguhnya bukan saja dari UIN Suskaryau tetapi juga dari outsourcing. Ini adalah hal-hal yang saya pikir perlu diamati bersama. Sebagai pejabat publik, tentu ini menjadi kehormatan bagi UIN Suskaryau agar tidak terulang lagi. Jika ini dibiarkan, tentu nanti siapapun bisa meludahi siapa gitu, kalau tidak dibenahi. Ini bukan persoalan meludahi yang mungkin ketika diundangkan kita ini mungkin di piring, tetapi ini lebih kepada kehormatan pada posisi di mana kita diludahi. Kalau saya diludahi di luar, barangkali itu hubungannya saya dengan si pelaku. Tetapi ketika melakukan direktorat di kantor saya, ini tentu penistaan yang luar biasa. Dosen. Terus satu lagi Pak, tentang benar nggak soal potongan sertifikasi dan remunerasi dosen? Kita tidak pernah
melakukan pemotongan apapun terhadap pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Universitas Riau selama itu memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada yang seperti itu, tentu kita buktikan di ketika pemeriksaan dilakukan. Saya jamin kita tidak melakukan apapun terhadap itu. Informasinya Bapak dilaporkan ya? Ya, saya dilaporkan ke Polda terkait itu. Tetapi sampai hari ini masih bergulir. Bapak juga ngelaporin balik ya Pak? Ada nama Saya orang? tidak melakukan laporan balik. Yang saya lakukan adalah melaporkan tindakan kriminal yang dilakukan pada Jumat kemarin, tanggal 8 September. Tepatnya lebih kurang setiap Jumat. Nah, jadi keliru kalau orang mengatakan saya melapor balik. Saya tidak melakukan lapor balik, tapi saya melaporkan terhadap kondisi kekinian dengan melakukan penyerangan terhadap diri saya selaku rektor. Pak, ketujuh dosen itu masih ngajar sebenarnya? Ya, masih mengajar. Kita memberikan hak mereka untuk mengajar. Kita tidak pernah menahan hak dan kewajiban siapapun. Karena kita tahu ini negara hukum dan uang negara harus terselamatkan berdasarkan prestasi kerja. Pasti kita bayar, kita lunasi kewajiban kita dan kemudian kita bayarkan haknya.